Halo, good morning everybody. Welcome back to my English Listen video. Selamat datang pada video bahasa Inggris untuk kelas 11 akuntansi dan pemasaran pertemuan pertama. Materi kita sekarang ini adalah procedural or instructional text. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan teks prosedur. Procedural or instructional text adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kepada pembaca bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Prosedur teks juga menjelaskan rangkaian kegiatan melalui langkah-langkah. Nah, berikut ada beberapa langkah-langkah yang terdiri dari prosedur teks. Yang pertama yaitu titel. Titel dalam bahasa Indonesia adalah judul. Judul biasanya terdapat pada bagian awal kalimat. Kemudian yang kedua adalah ingredients atau material. Untuk ingredients dan material ini memiliki sama-sama arti yaitu bahan. Bedanya, ingredients itu bahan-bahan yang bisa dimakan, kemudian material adalah bahan-bahan yang tidak bisa dimakan. Seperti contoh, apabila kalian ingin membuat teks prosedur cara membuat jus pisang, maka kalian menggunakan ingredients dalam bahasa Inggris untuk menyatakan bahan-bahan. Kemudian, apabila kalian ingin membuat teks prosedur bagaimana cara menanam bunga, maka bahan-bahan dalam bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan adalah material. Kemudian, step atau method. Step atau method ini sama dengan langkah-langkah dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah tips. Tips itu adalah beberapa saran di akhir kalimat. Next, there are 3 types of procedural text. Di sini ada 3 jenis teks prosedur yang bisa kalian pilih. Yaitu yang pertama, text that explain how something works or how to use instructions. Example, how to use video game. Teks yang pertama yaitu menjelaskan mengenai bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana cara memperkenalkan dan menggunakan secara manual. Seperti contoh, bagaimana cara menggunakan video game. Nah, pada teks prosedur jenis ini menjelaskan cara-cara menggunakan video game dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, text that instruct how to do a particular activity. For the example, science experiment. Nah, untuk teks yang kedua yaitu menjelaskan fakta-fakta atau aktivitas. Nah, untuk jenis teks yang kedua ini apabila kalian ingin membuat teks prosedur harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Contohnya science experiment atau penelitian IPA yang perlu menggunakan fakta-fakta. Kemudian yang ketiga yaitu text that explain how to make something, for example, how to make banana juice. Nah, untuk teks yang ketiga ini, teks yang menjelaskan bagaimana kita membuat sesuatu. Seperti contoh bagaimana membuat jus pisang. Nah, untuk teks yang nomor 3 ini bisa kalian jelaskan bagaimana cara-cara membuat jus pisang dari mempersiapkan bahan-bahan, cara membuat, dan akhirnya selesai disajikan. Nah, di sini ada this is pattern we follow when writing procedural text. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kalian gunakan dalam menulis prosedur teks. Yang pertama ada numeratif. Numeratif itu takaran.
2 teaspoons, 2 sendok teh. Kemudian 4 piece itu adalah 4 potong. 10 piece itu 10 potong. Kemudian 5 cups itu adalah 5 cangkir. Kemudian ada describer. Describer itu adalah tekstur. Di tekstur itu ada brown, coklat, kemudian soft lembut, kemudian fresh segar, white putih. Kemudian ada classifier. Classifier itu asalnya. Palm itu adalah jenis tanaman palem. Kemudian Japanese, misalkan seperti makanan Jepang. Kemudian Indonesian, makanan Indonesia. Kemudian Thai itu makanan Thailand. Nah, noun itu kata benda, yaitu masuk ke dalam sugar, tofu, chilies, rice. Sugar itu gula, tofu itu tahu, kemudian chilies itu cabai, dan rice itu beras. Nah, di sini adalah beberapa kata yang bisa kalian gunakan dalam teks prosedural apabila kalian ingin membuat teks prosedural memasak. Yes, next slide, yaitu kalian harus selalu ingat, always remember. Nah, di sini dalam penulisan prosedur teks ada beberapa yang harus kalian ingat, yaitu use action verb. Menggunakan kata kerja aksi seperti cut, fold, twist, drill, squeeze, and remove. Seperti memotong, melipat, kemudian memanggang, kemudian menggoreng. Itu harus kalian gunakan apabila kalian ingin menulis teks prosedur. Kemudian, give detailed information on the following, dan berikan informasi yang jelas apabila kalian menulis teks prosedur seperti how, cut is carefully with cookies cutter. How, bagaimana cara memotong kue yang renyah. Kemudian, where, start from the top. Dari mana kita mulai, dari atas sampai ke bawah. When, after it has set. Kapan, setelah pemotongan selesai. Nah, ini harus kalian gunakan apabila kalian membuat teks prosedur. Oke, selain yang harus kalian ingat pada slide sebelumnya, nah pada slide ini adalah temporal conjunction pattern atau kata-kata penghubung yang terdapat pada procedural text. First, pertama, take a slice of bread. Ambil selembar roti. Then, kemudian, spread some butter on it. Letakkan beberapa keju di atasnya. After that, setelah itu, fold the bread. Lipat roti. Finally, akhirnya, your bread is ready. Rotimu sudah siap. Nah, di sini temporal conjunction itu adalah kalimat penghubung dalam pembuat prosedur teks. Oke, ini adalah contoh penulisan prosedur teks. How to plant jasmine, bagaimana cara menanam bunga melati. Itu judul, title. How to plant jasmine, judulnya. Kemudian you will need, ada beberapa bahan-bahan yang bisa kalian gunakan, materials atau equipment. Saya menggunakan materials di sini karena bahan-bahan yang saya gunakan tidak bisa dimakan. Kemudian step atau method, langkah-langkah yang bisa kalian gunakan dalam menanam bunga jasmine. Kemudian ada tips. Tips itu adalah kesimpulan akhir. Kesimpulan apa yang bisa kalian tuliskan pada menanam bunga jasmine. Terletak di akhir kalimat. Okay, thank you for watching my video. If you any question, please ask me on group WhatsApp or SMK Mandiri YouTube.
Thank you.